Baik, kita mulai ya. Berjuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Berjuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah bujang subuh yang dirahmati oleh Allah, pada nuansa pagi yang berbahagia ini, tidak kata terindah yang patut kita ungkapkan selain puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi. Sehingga kita pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Wabil khusus untuk Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para kerabat dan sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir secara online ini. Kita semua berharap semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis yang mubarak ini kelak mendapat syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulai ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk bergabung dalam kajian rutin Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh Manajemen Bujang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Bapak-bapak dan Ibu jemaah Bujang Subuh yang dirahmati Allah SWT. Kajian pada hari ini adalah kajian tentang tugas dan mukjizat para Rasul yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Dr. Faisal Hamdani, Magister Agama. Beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin sejenak untuk menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini di Jakarta apa di Medan, Ustadz? Lagi di Medan, Pak. Baru. Oh, lagi di Medan. Alhamdulillah, ini maaf lahir batin, Ustadz, masih dalam nuansa Idul Fitri. Insya Allah beliau akan menyampaikan lebih kurang selama 60 menit sampai jam 6.30. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama lebih kurang 30 menit. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian ini. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami silakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah pengajian MRPI, Majelis Taklim pengajian subuh Pondok Indah, dimanapun berada, mudah-mudahan insya Allah dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua juga ditakdirkan Allah sebagai orang-orang yang soleh, yang diberikan kebaikan dan kemuliaan baik di dunia sampai di akhirat kala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian yang lalu tentang 25 nabi dan rasul, maka tema kita hari ini lanjutannya adalah tugas dan mukjizat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Secara umum, tugas nabi dan rasul itu yang lalu kita sebutkan kalau nabi itu sebenarnya dia tugasnya hanya mentaati Allah, menerima wahyu, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umat. Sedangkan para rasul dia wajib menyampaikan. Sehingga sifat mereka kemarin kita sebut adalah salah satunya sifat wajib mereka adalah tabligh para rasul. Adapun secara umum tugas para nabi dan rasul ini, ya tugas para rasul lah kita sebut, mereka ini diutus Allah dalam rangka untuk mengajarkan kalimat tauhid, menegakkan kalimat tauhid, mengajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka siapapun nabinya yang diutus pasti akan mengajak manusia menyembah Allah, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tempat bergantung, tempat bermohon, menyandarkan di seluruh makhluk. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, bahkan Nabi pernah mengatakan bahwa Nabi SAW itu diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga nanti hadis sahih ini dianggap oleh sebagian orang disalahpahami bahwa agama Islam itu ditegakkan dengan kekerasan. Padahal sebenarnya hadis itu dimaksudkan lebih kepada kalimat la ilaha illallah ini tidak boleh dihadang, dalam arti kalau Nabi menyampaikan, Rasul menyampaikan kalimat dakwah ini tidak boleh dihadang atau ditentang, ya, atau dimusuhi, diberangus atau dihalang-halangi. Kalau orang-orang yang menolak kalimat ini, menolaknya, tidak mau mengikuti, ya menolak saja gitu, tapi tidak boleh memerangi. Tapi kalau ada masyarakat-masyarakat seperti masyarakat-masyarakat dahulu menentang, bahkan mereka banyak yang ingin memerangi para nabi yang berdakwah ini, dalam riwayat banyak sekali disebut bahwa kaum Yahudi banyak sekali membunuh, qatlahumul anbiya, mereka membunuh para nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi untuk memerangi mereka, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan hadis itu, lebih kepada itu. Jadi ada kaedah-kaedah di mana ayat Al-Qur'an, hadis itu harus dipahami secara sinergitas, secara bersamaan, tidak bisa dicopot sepotong-sepotong sehingga nanti terjadi kesalahpahaman dalam memahami satu teks hadis dan mengabaikan teks ayat Al-Quran dan hadis yang lain. Padahal banyak lagi hadis-hadis sahih, termasuk Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada
paksaan dalam memeluk agama Islam. Nah itu Al-Quran lagi lebih tinggi dari hadis kan dalilnya. Maka yang dimaksud dengan hadis itu, aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya untuk memerangi manusia sampai mereka mengucap la ilaha illallah. Kalaupun diartikan secara tekstual, itu mungkin ada kondisi di mana saat kaum kafir Quraisy memerangi Nabi, maka mereka disuruh diperangi Allah. Sebagaimana dalam ayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala, qatilul musyrikina kafah kama yuqatilukum kafah. Perangi orang-orang musyrik secara menyeluruh disebabkan mereka memerangi kamu secara menyeluruh. Jadi ada ilatnya. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tujuan, kalimat pokok yang disampaikan para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul itu, maka disepakati ulama mengajak kepada Islam. Islam itu berasal dari kata salima, yang artinya menyerahkan diri, pasrah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, semuanya agamanya Islam. Dan ini diakui beberapa orang atau sebahagian pakar-pakar Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Sebenarnya agama di dunia ini tidak ada lain kecuali Islam. Ya, agama tauhid namanya, agama Islam. Hanya saja kaumnya nanti yang berbeda-beda. Ada yang diutus kepada kaum Yahudi, Bani Israel, ada yang diutus kepada nabinya yang berbahasa Arab seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang diutus kepada seluruh bangsa manusia dan bangsa jin seperti Nabi Sulaiman dan lain-lain sebagainya. Tapi inti ajarannya adalah sama. Mengajarkan atau mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Maka konsekuensi dari mengajarkan kalimat tauhid ini, tugas para nabi dan rasul, para rasul ini adalah mengajak manusia menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada kulli ummatir rasul. Jadi setiap umat ini ada rasulnya masing-masing. Kami mengutus setiap umat ini ada rasulnya masing-masing, punya rasulnya masing-masing. Apa tugas rasul itu? Ani'budullah, mengajak manusia umatnya menyembah Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Ya. Taghut ini artinya yang disepakati dalam tafsir adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, jadi sesuatu yang disembah selain Allah itulah disebut taghut. Apakah dia berhala, apakah dia patung, apakah dia jin, apakah dia manusia, ya. Pokoknya sesuatu yang disembah selain Allah itu dianggap taghut. Termasuk harta dan jabatan. Kalau ada manusia menyembah harta, menyembah jabatan, menyembah hawa nafsu, itu juga bisa dianggap sebagai taghut. Ya. Matahari, bulan, bintang yang disembah oleh manusia, agama Zoroaster, agama Sabi'in, ya, yang menyembah matahari, menyembah bintang-bintang Zoroaster. Ini dalam Islam disebut dengan taghut dalam Al-Quran. Ya, ini maka kehadiran para nabi dan rasul itu mengajak menyembah Allah, menghindari menyembah selainnya. Karena memang secara logika pun, kalau kita adu rasional lah kira-kira begitu, ya, nggak mungkin matahari bisa menciptakan langit dan bumi kalau kita nyembah matahari kan gitu. Bagaimana sesuatu yang tak bisa menciptakan langit dan bumi mau menjadi Tuhan? Kan gitu. Ada yang menyembah api. Apa sih kekuatan api? Kekuatan api cuma merusak. Tapi kalau dia kecil, daya rusaknya kecil. Nah, bagaimana api bisa menciptakan oksigen? Ya nggak mungkin. Menciptakan manusia? Nggak mungkin. Ya nggak menciptakan, nggak bisa apa-apa.
kecuali merusak, bagaimana mungkin kita akan menyembah itu, gitu kan? Nah, termasuk ada yang menyembah, mungkin ada yang menyembah jin, ya, menyembah setan, siluman. Ya, bagaimana bisa kita menyembah sesuatu yang tak bisa menciptakan manusia atau lebih rendah dari manusia? Secara rasionalnya kan begitu. Maka para nabi dan rasul ini, di samping mereka mengajak ya dengan keimanan, dengan hati, tapi juga mengajak berpikir, tafakkarun, mengajak rasional seperti Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada Raja Namrud, diajaknya berdialog secara rasional. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu, "Wahai Ibrahim, kenapa kau hancurkan patung-patung kami, Tuhan-Tuhan kami?" Nabi Ibrahim berkilah mencoba merasionalkan kelemahan berhala. Kata Nabi Ibrahim, ya bagaimana mungkin aku yang menghancurkannya, itu yang menghancurkannya yang patung yang paling besar itu yang masih ada, yang sendirian itu, katanya. Nah, lalu mereka menjatuhkan Tuhannya sendiri. Ya mana mungkin patung-patung begitu bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Loh, udah tahu nggak bisa menghancurkan patung-patung yang lain kok masih disembah, udah tahu nggak bisa ngapa-ngapain kok masih disembah, kata Nabi Ibrahim kan. Nah, jadi logika Namrud itu dan para pengikutnya dipatahkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi dengan sendirinya mereka secara sadar melemahkan kekuatan Tuhannya sendiri, gitu kan. Ya, nggak mungkin lah bisa ya, nggak mungkin kok disembah, katanya. Kok nggak bisa buat apa-apa kok malah disembah. Begitulah Nabi Ibrahim merasionalkan. Jadi memang ajaran agama kita ini sebenarnya banyak sekali yang rasional, walaupun nanti ada yang supra-rasional, yang dia digabung. Tetapi untuk hal-hal yang sederhana itu kan enak kita pahami. Ya nggak mungkin lah kita menyembah sesuatu yang tidak berkuasa. Nggak mungkin lah kita menyembah sesuatu yang di bawah kita kekuasaannya. Bisa kita tundukkan. Ya, jin bisa kita tundukkan. Kemudian patung bisa kita tundukkan. Api bisa kita tundukkan. Ya, bagaimana mungkin kita menyembah hal-hal seperti itu kan begitu. Secara akidah pun rasional itu sangat terbantahkan. Bahkan ada yang menyembah binatang, ya kan, seperti unta. Zaman Nabi Musa itu kan ada yang menyembah unta, menyembah kerbau, kan gitu. Maka itu nanti ditolak oleh para nabi dan rasul dan diajak manusia untuk menyembah Allah. Walaupun memang masalah keyakinan akidah ini gampang sekali menyinggung orang-orang yang tidak sependapat, karena akidah ini kaitannya dengan keyakinan. Kadang keyakinan itu dikaitkan dengan supra-rasional, selalu begitu. Walaupun sebenarnya keyakinan itu dari awal dasarnya sebenarnya harus kita pahami rasional juga kan. Ya, rasionalnya ya nggak mungkin lah sesuatu yang lebih lemah dari manusia, dari diri kita sembah, kan nggak mungkin. Ya, kita yang membuat pulpen, kita yang membuat patung, lalu kita sembah. Nggak mungkin lah sesuatu yang kita buat kita sembah. Rasionalnya kan begitu. Cuma memang akidah ini urusannya lebih banyak kepada supranasional, rasional, maka nanti sebagian orang-orang ya tetap saja ada yang merasa tersinggung apabila dia dikaji. Tapi yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya kalimat La ilaha illallah itu berisi bahwa tidak ada yang layak disembah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang kita sembah itu sesuatu yang maha kuat, maha dahsyat, yang dia tidak ada rupa, tak ada bentuk warnanya, dan dia menguasai alam semesta. Di dalam teori fisika kuantum disebut di balik ruang kosong yang kita hadapi ini sebenarnya ada isinya, ada sebuah energi yang sangat kuat yang bisa menghancurkan segalanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu zatnya itu mengendalikan itu. Ya, jadi benda-benda yang di balik ruang kosong ini yang punya kekuatan yang sangat dahsyat itu dalam kendali Allah. Maka nanti Allah bisa menghancurkan serentak di kutub utara, kutub selatan, karena dia meliputi segala-galanya. Kuasanya juga meliputi segala-galanya. Nah, yang seperti itulah yang kita sembah. Ya mungkin bagi sebagian orang juga mungkin tidak rasional, tapi bagi kita sangat rasional. Sebab kalau Tuhan itu berbentuk,
mengecil gitu kan, ada bentuknya mengecil, maka tentu saja dalam pikiran kita semakin terbatas kekuasaannya. Tapi kalau dia sang maha segalanya, maha meliputi segala-galanya, maha kuat, maha mengendalikan kekuatan-kekuatan besar di balik ruang kosong ini yang meliputi segala-galanya, nah itu menjadi rasional bagi kita bahwa dia maha kuasa dan tidak ada yang bisa menundukkan dirinya, tetapi semuanya alam semesta ini tunduk pada perintahnya, termasuk matahari. Ketika dia perintah dia harus terbit di waktu pagi, matahari tidak pernah ingkar. Ya, bulan ketika dia membesar di tanggal 15, ya, membundar, itu atas perintah Allah, maka tidak ada yang bisa mencegahnya perintahnya. Nah, itu baru disebut atau layak disebut sebagai Tuhan, karena dia menundukkan segalanya, meliputi segalanya, menguasai segalanya. Maka sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh sembah. Itu semua misi semua rasul begitu. Walaupun nanti dalam perkembangan dakwah ada terjadi penafsiran-penafsiran yang salah, kesesatan-kesesatan, sehingga nanti ada yang menyembah para nabi. Maka Nabi SAW itu pernah berdoa sebelum wafat, ya Allah jangan jadikan kuburanku menjadi sesembahan bagi umatku. Karena para nabi dan rasul ini seolah-olah manifestasi keberadaan Tuhan. Kekuasaan Allah itu akan ditunjukkan lewat para nabi dan rasul, kekuasaan Allah. Itulah nanti yang kita bahas tentang mukjizat. Jadi nabi dan rasul itu sebagai wadah Tuhan, ya, sebagai wadah Allah untuk menunjukkan kuasanya, gitu, menunjukkan kuasanya. Dilimpahkan nanti mukjizat-mukjizat kepada utusan-utusannya. Maka orang-orang yang salah memahami karena dilihatnya nabi rasul ini luar biasa, punya mukjizat, punya kekuasaan lebih dari yang lain, seolah-olah seperti Tuhan. Maka nanti ada yang menyembah nabi dan rasul, termasuk orang-orang dulu kan, karena mereka salah paham. Padahal sebenarnya nabi dan rasul itu bukan untuk disembah, karena mereka hanya tempat atau wadah Tuhan, wadah Allah untuk menunjukkan kekuasaannya, kemahakuasaannya, keperkasaannya. Karena kalau tidak ada manusia, ya, kalau bahasa ininya, manusia itu kalau tidak ada manusia, tidak ada makhluk, maka tidak ada yang mengenali Allah. Bagaimana kita bisa mengenali Allah? Ya lewat utusan-utusannya, gitu, lewat makhluknya. Karena dia zat yang tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna. Maka seolah-olah Allah itu membutuhkan, seolah-olah dia membutuhkan wadah untuk menunjukkan keberadaan dirinya. Ya. Karena kemahabesarannya kita tak mampu melihat zat aslinya yang maha besar itu. Yang ketiga dan keempat, para nabi dan rasul ini, ya, kalau diajak menyembah Allah, kalau diajak menjauhi tauhid, mentuhankan Allah, mentauhidkan Allah tidak mau, maka ajakan nabi dan rasul ini disertai mubasyirin, disertai dengan kabar gembira bagi yang ikut, bagi yang taat, wa munzirin, dan peringatan atau ancaman bagi orang yang mengingkarinya. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kadzdzabu bi ayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Al-An'am ayat 48-49 disebut, tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan, nah ini tugasnya, melainkan untuk apa? Untuk memberi kabar gembira, mubasyirin. Maka nabi itu disebut dengan, nabi dan rasul itu tugasnya mubasyirin. Maka disebut istilah basyiro wa naziro. Basyirin itu arti dasarnya memberi kabar gembira. Kabar gembira apa? Ya bagi yang taat diberikan kabar gembira, kemuliaan di dunia, kemudahan di dunia. Jangan kita menganggap kalau kita masuk Islam mungkin susah. Tidak begitu. Itu ada jaminan. Qad aflaha man aslama wa razaqaka kafafa wa qana Allahu bima atah. Beruntunglah orang-orang yang masuk Islam. Qad aflaha man aslama wa razaqaka kafafa. Maka rezekinya akan dicukupi Allah. Wa qana Allahu bima atah. Dan hatinya akan diberikan rasa qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah. Jadi orang-orang yang benar-benar masuk Islam, mereka akan diberikan rasa cukup terhadap rezekinya, ya.
mereka merasa senang, merasa cukup gitu. Mereka tidak putus asa. Itu sebenar-benar yang Islam. Jadi kita masuk Islam itu untuk salimah, untuk menyelamatkan diri kita. Diberikan keselamatan dunia, kita diberikan rezeki yang cukup, dan kemudian kita diberikan rasa cukup itu sendiri. Ya, rasa cukup. Nabi pernah berdoa, ya Allah jangan matikan umatku dalam keadaan lapar. Makanya umat Nabi Muhammad ini nggak ada yang mati kena kelaparan gitu. Musim paceklik seperti masa Nabi Yusuf kan. Musim paceklik 7 tahun mati kelaparan. Nggak ada kan. Sampai sekarang belum ada kita lihat. Nah, itu salah satu doa yang dikabulkan Nabi SAW. Kalau 1-2 mungkin yang kurang gizi, nah itu mungkin hal-hal yang berbeda pengecualian, ya, tapi secara umum Allah tidak akan menimpakan paceklik bagi orang-orang yang berkepanjangan sehingga mati kelaparan begitu, mati kelaparan beramai-ramai. Itu sebenarnya salah satu jaminan apabila kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Jibril juga pernah memesankan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ya. Inna nafsa lan tamut hatta tastakmila rizqah. Manusia tidak akan mati sampai disempurnakan rezekinya. Jadi kalau sudah sempurna rezekinya baru dia mati. Ya, kalau dia dalam di rumah sakit gitu misalnya, udah habis rezekinya, udah sempurna, kita kasih makan, makanan yang kita kasih itu akan dia muntahkan kembali. Kenapa? Itu ciri-ciri orang yang sudah mau kembali ke Allah itu nggak mau makan dia lagi, karena rezekinya udah habis. Nggak mau makan, nggak mau minum gitu. Itu ciri-ciri orang yang sudah umurnya sudah sampai. Jadi kalau ada orang sakit, nggak mau makan, nggak mau minum, itu sudah mulai khawatir kita. Kenapa? Karena jangan-jangan rezekinya sudah habis, sudah waktunya dia akan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makan muntah karena rezekinya sudah habis. Jadi kata Jibril kepada Nabi, nafs itu tidak akan mati sampai tastakmila rezeki, sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah. Kalau sudah sempurna rezeki kita, barulah kita nanti mengalami kematian. Tapi kalau belum habis rezeki kita, nggak meninggal. Ya, yang sakit sehat lagi di bulan Allah Subhanahu Wa Taala, karena masih ada tugasnya, belum selesai rezekinya. Nah itu iman yang ditanamkan Nabi, ditanamkan Jibril, Nabi kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman seperti kita. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini. Terus saja berjalan dalam kebaikan, istiqomah saja. Semuanya ada penyelesaiannya dalam pandangan Allah. Maka Islam itu memberikan solutif. Ya. Dia memberikan solusi dari semua permasalahan hidup kita. Tidak ada masalah yang tanpa solusi dalam Islam. Semuanya. Maka para nabi ini memberikan kabar gembira. Gembira di dunia, rezeki kita dicukupi, seperti tadi ada jaminan. Gembira di akhirat, surga menunggu kita. Walaupun sebenarnya janji dan ancaman, ya mubasyyirin, ini janji baik. Wa munzirin, ancaman. Nah ini. Wa'ad dan wa'id dalam bahasa lain kan. Dalam akidah disebut wa'ad dan wa'id. Janji Allah itu memberikan surga, kebaikan, kemuliaan, dan ancaman munzirin, naziro, memberi peringatan, ancaman. Wa'ad dan wa'id bagi orang-orang yang durhaka. Ya. Orang-orang durhaka ini jangankan di akhirat. Diberi peringatan. Mau meninggal aja, sakratul maut aja udah kelihatan. Ya. Banyak orang-orang yang pura-pura soleh. Kita lihat kan. Dalam kehidupan sehari-hari. Dia bicara di depan umum, dia sangat soleh, dia orang baik. Begitu sakaratul maut kita lihat, nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Begitu sakaratul maut kita lihat, dia sangat menderita. Ya, kembalinya kepada Allah tidak dalam keadaan tenang, tidak mutmainnah, tidak bersih, gelisah saja, ketakutan saja. Nah, itu kan ciri-ciri bahwasanya sebenarnya dia bukan orang soleh. Karena orang soleh itu akan ditandai dengan husnul khatimah. Orang yang benar-benar soleh, baik zahir dan batin, yang tidak menyembunyikan kejahatannya, yang diampuni Allah, mereka akan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kalau ada orang mau meninggal, dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah dengan mudah, itu hampir dipastikan. Ini orang ini jaga kewajiban agama, jaga sholat, ada amalannya bagus ini. Kewajiban-kewajiban agama diamalkan itu. Tapi kalau dalam kondisi sakaratul maut dia sulit,
Ya, ada orang soleh pura-pura soleh gitu kan. Ya, ketika dikuburkan ternyata kuburannya ada binatang, ya, ada ular, ada kalajengking. Mau dikuburkan ternyata ya, kuburannya menyempit, kuburannya nggak bisa masuk jasadnya, macam-macam. Nah, itu salah satu indikasi ciri-ciri bahwa kita ada dosa-dosa yang belum diampuni Allah sampai meninggal. Maka setiap harilah kita bermohon kepada Allah bihusnil khatimah, dan setiap harilah kita memohon kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita. Karena itu bahagian dari munzirin, peringatan-peringatan. Peringatan Nabi mengingatkan kepada kita, ajab dunia itu pasti, nggak bisa kita hindari. Kalau orang agama lain menyebutnya dengan istilah apa namanya, karma, ya, karma. Kalau dalam kita bukan karma, dalam bahasa kita munzirin, teguran. Ya, munzirin, peringatan, peringatan baik di dunia maupun di akhirat. Peringatan itu tidak hanya di akhirat saja, di dunia pun pasti begitu. Karena hukum alam ada sunnatullah namanya, hukum alam itu bekerja, alam ini bekerja sesuai dengan hukumnya, dengan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Apa hukum atau perintah Allah kepada alam? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pernahkah Allah membalas kebaikan yang kamu lakukan kecuali dengan kebaikan? Artinya apa? Tidak mungkin Allah membalas kebaikan yang kita lakukan dengan keburukan. Itu tidak mungkin. Kalau ada keburukan yang menimpa kita, itu bahagian dari ada kesalahan kita, dosa yang kita lakukan. Nah, itu munzirin. Sampai-sampai Abu Bakar pernah bertanya ketika turun ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ketika turun ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, di ujungnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini termasuk mubasyirin munzirin. Siapa yang berbuat baik seberat biji zarrah, Allah akan mendatangkan balasannya. Siapa yang berbuat dosa kejahatan seberat biji zarrah, Allah juga akan mendatangkan balasannya. Abu Bakar kaget ketika baca ini. Ya Rasul, walaupun sekecil mungkin Allah balas dosa itu dengan keburukan. Iya, walaupun seberat biji zarrah. Lalu Nabi mengatakan, hai Abu Bakar, pernahkah engkau melihat sesuatu yang menjengkelkan dirimu? Engkau melihat sesuatu, tetapi yang sesuatu yang kau lihat itu jengkel engkau melihatnya. Ya Rasul, ya pernah ada seperti itu dalam hidupku. Itu salah satu cara Tuhan membalas keburukan kecil. Ada kesalahan-kesalahan kecil kita yang kita lakukan, sehingga kita diperlihatkan Allah dengan sesuatu yang kita jengkel. Nah, jadi kita naik mobil misalnya, kita lihat ada orang balap-balapan, kita kaget, jengkel kita kan. Nah, itu kita ngelihat jengkel itu karena kita punya dosa kecil sebenarnya. Untuk menghapuskan dosa, makanya kita istighfar kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, gitu kan. Jadi dosa-dosa kecil kita itu menyebabkan kita ditunjukkan Allah, ditampakkan dengan hal-hal yang menjengkelkan diri kita. Diperlihatkan Allah tingkah laku orang, ini jengkel kita ngelihat tingkah lakunya. Itu sebenarnya bahagian dari dosa kita. Kita anggap orang itu nggak baik, padahal sebenarnya itu salah satu, kalau bahasa orang lain karma, kalau bahasa Al-Qurannya itu tadi sebenarnya bahagian dari munzirin, bagian dari peringatan bahwa kita itu sebenarnya ada dosa. Maka dalam hadis sahih lain katakan Nabi, sesungguhnya Allah ini sayang sangat sama orang beriman. Jadi tidak ada orang beriman, Allah ingin orang beriman itu jalan di muka bumi ini bersih dari dosa. Maka semua keburukan, apa yang tidak kita sukai, itu bahagian dari menembus dosa. Sampai-sampai kita digigit semut, gigit semut kita sakit, astagfirullahaladzim, itu menggugurkan dosa kita sebenarnya. Untuk gugurin dosa, ada semut api gigit kita di rumah kita kan, itu untuk gugurin dosa, sampai sekecil itu. Nah, maka tidak ada dosa atau kebaikan yang tidak dibalas Tuhan, tidak ada itu. Kecuali memang kita minta ampun, tobat kepada Allah, itu hak Allah untuk merahmati, mengampuni kita kan. Tapi secara umum sunnatullah itu hal jazaul ihsan ilal ihsan, yang baik itu pasti dibalas Tuhan di dunia di akhirat. Nggak bisa nggak. Baik orang baik, baik orang istiqomah, baik orang yang koruptor, satu saat koruptor itu akan ditegur Allah dengan teguran keras.
di dunia dan di akhirat. Di dunia nanti di penjara, ditangkap KPK. Kalau nggak ditangkap KPK, di penjara, berarti diberi kesempatan untuk berbuat baik, maka nanti sakratul mautnya, minimal dalam waktu sakratul maut itu akan kelihatan dosa-dosanya. Nah, jadi jangan pernah kita berpikir balasan keburukan itu cuma di akhirat doang. Enggak, mau mati nanti kelihatan. Ya, saya banyak juga menyaksikan orang-orang nakal itu ngaku-ngaku baik, tapi ketika sakratul maut, waduh, kasihan kita melihatnya. Ya, kasihan. Ada yang macam-macam lah ya. Tapi itu sebenarnya pelajaran yang diberikan Allah kepada kita. Maka sering-seringlah memohon husnul khotimah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan setiap harilah bertobat, mohon ampun, karena Allah menyukai at-taibun, orang yang selalu kembali, orang yang selalu tobat tiap hari. Ya, tidak usah dipikirin tobat sambal, pokoknya istighfar aja kita terus, ada salah, ada dosa, mohon ampun aja kepada Allah. Karena kita itu manusia tempat salah dan dosa. Itu sunnatullahnya begitu. Dan orang yang taib itu orang yang bertobat berkali-kali, berulang-ulang. Maka Nabi SAW sendiri, walaupun beliau sangat suci, tetap beristighfar minimal 100 kali atau 70 kali sehari semalam. Agar kita bebas dari teguran-teguran yang keras baik di dunia maupun di akhirat. Karena memang mubasyirin wa munzirin itu sesuatu yang pasti. Tidak mungkin Allah membohong-bohongi kita, nakut-nakuti kita dengan bohong. Nggak mungkin. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kata basyir ini digunakan Allah untuk ngejek orang munafik misalnya. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alim. Berilah kabar gembira kepada orang munafik dengan azab yang pedih. Sebenarnya basyir itu aja kabar gembira, tapi Allah seperti mengejek kepada orang munafik. Nah, itu jadi bahasa Tuhan itu kadang-kadang ada bahasa ejekan. Padahal sebenarnya basyir itu kabar gembira. Beri kabar gembira orang munafik bagi mereka azab yang pedih. Azab yang pedih kok kabar gembira? Azab yang pedih itu sebenarnya adalah munzirin, naziro, peringatan kan? Tapi begitulah bahasa Quran. Karena Allah itu kadang-kadang mengungkapkan sesuatu dengan bahasa metafora, bukan bahasa hakikat. Tidak semua bahasa Quran itu bahasa hakikat. Ada bahasa majasi, ada yang cenderung seperti ini. Kata ulama ya seperti mengejek lah gitu ya, ngejek orang munafik. Udah kasih aja mereka kabar gembira, ntar lu kena azab lu, kira-kira gitu kan. Kalau bahasa orang kita kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan mukjizat para nabi dan rasul, ya sebenarnya mukjizat ini berasal dari kata ajaja, artinya melemahkan. Artinya untuk melemahkan argumen, melemahkan keingkaran orang-orang yang mengingkari keberadaan nabi dan rasul. Secara istilah, mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa, kharijul adah, di luar adat kebiasaan. Sebagian ulama membahasakan mukjizat itu keluar dari hukum asbab. Jadi ada asbab itu Allah berbuat berdasarkan asbab. Ya. Ada yang Allah berbuat namanya berdasarkan kudrah, kekuasaan Allah. Jadi kalau asbab itu dia mengikuti hukum alam, api membakar, air mengalir. Nah, asbab ini, hukum asbab ini bisa berubah dengan kudratullah, dengan kekuasaan Allah. Api tidak bisa membakar tanpa izin Allah. Itu tauhid. Tapi secara umum membakar. Asbab, hukum asbabnya, sunatullahnya membakar memang. Tapi bisakah api tidak membakar? Bisa kalau Allah mau. Nah, itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi ketika mukjizat turun, itu Allah bermain di dalam hukum kudrah, hukum kekuasaannya. Tidak bermain di hukum alam atau hukum asbab. Tidak bermain di hukum sunatullah. Maka ada nanti istilah dibuat ulama, sunnatullah, kudratullah. Sunnatullah itu berjalan sesuai hukum alam. Kata dalam tafsirnya, kalau Muhammad Abduh Rashid Ridho itu Al-Mana, itu lebih memahami hukum alam itu dengan sunnatullah. Alamiah. Nah, kita alamiah aja ya. Sunnatullah. Nah, tetapi untuk mukjizat ini Allah bermain tidak di sunatullah. Dia bermain atau menunjukkan kekuasaannya kudratullah, bermain di kekuasaannya, bukan di sunnahnya gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti dalam Al-Qur'an disebut
Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah itu tidak bisa berubah. Ya, tidak bisa berubah sunnatullah itu. Iya, tidak bisa berubah kecuali Allah yang merubahnya dengan kekuasaannya, baru berubah dia gitu. Maka nanti istilah mukjizat itu disebut dengan kharijul adah, kejadian luar biasa, di luar adat kebiasaan, di luar sunnatullah, di luar hukum alam yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Untuk apa mukjizat itu diberikan Allah? Ya, pertama membuktikan kenabian, kerasulan. Ya, manusia kadang-kadang kalau nggak melihat keajaiban luar biasa, kurang percaya dia bahwa itu nabi dan rasul. Kalau dianggapnya biasa-biasa saja, sama seperti manusia biasa, udah biasanya dia ngapain lah dia diikuti. Sama aja seperti kita. Nah, makanya manusia itu cenderung mengagumi sesuatu yang kharijul adah, di luar kebiasaan. Nah, maka untuk membuktikan kenabian dan kerasulan itu, hadirnya mujizat itu salah satunya itu, untuk membuktikan kebenaran. Kalau seandainya manusia bisa yakin percaya tanpa adanya mukjizat, ya Allah mungkin tidak akan menurunkan mukjizat, ya. Tapi dalam kondisi kehidupan masyarakat itu tetap ada, selalu saja ada mukjizat itu, karena keingkaran orang yang tidak percaya tadi. Mukjizat itu juga berfungsi menjawab tantangan, melemahkan, mematahkan argumentasi para penentang agama Allah. Ya. Mukjizat itu berbeda satu sama lainnya. Nah, salah satu rumusan mukjizat ini kata ulama, mukjizat ini ulama-ulama tafsir juga menyebut selalu disesuaikan Allah dengan kecenderungan atau kondisi umat yang dihadapi. Nanti ketika Nabi dan Rasul dihadapkan dengan para penyihir, umatnya itu banyak yang tukang sihir, seperti masa Nabi Musa. Maka muncullah ular sihir dihabisi dengan ular mukjizat dari tongkat. Jadi mukjizat itu. Tukang-tukang sihir Fir'aun itu ketika adu kekuatan dengan Nabi Musa, mereka sadar bahwa yang dimunculkan Nabi Musa itu ular beneran gitu, ular mukjizat. Di luar, maksudnya di luar kemampuan mereka. Mereka nggak bisa ngatasinya. Mereka sadar yang mereka lakukan sihir, dan sihir mereka itu dikalahkan oleh kenyataan gitu kan, sesuatu yang nyata, mukjizat, sehingga mereka langsung tersungkur sujud. Amantu bi Rabbi Musa, kami beriman kepada Tuhan Musa. Mereka tahu, mereka bisa membedakan, tukang sihir itu bisa membedakan bahwa yang didatangkan Nabi Musa itu bukan sihir gitu. Ya. Tapi Fir'aun tetap marah, enak aja kalian beriman, nggak bisa. Sebelum aku izin kalian nggak bisa beriman kepada Musa, nggak bisa ngikut. Nah, maka tukang sihirnya mengatakan, kalau kau mengajak kami, menyiksa kami, silakan saja. Tapi kau tak akan bisa menyiksa kami di akhirat. Kau hanya bisa menyiksa kami di dunia ini saja. Nah, itu keyakinan tukang sihir muncul setelah melihat mukjizat. Karena mereka dikalahkan. Dan mereka bisa membedakan dengan gampang kan, mana sihir, mana mukjizat. Nah, jadi mukjizat itu fungsinya seperti itu. Jadi banyak juga umat Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang mereka menjadi beriman, menjadi mengikut para nabi, mentauhidkan Allah setelah melihat mukjizat-mukjizat seperti ini. Karena itu kecenderungan yang dialami oleh manusia. Kalau di zaman Nabi kalau zaman Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat yang langgeng itu Quran. Nah, kata ulama, kenapa Al-Quran dijadikan salah satu mukjizat yang paling besar langgang? Ya memang umat Nabi Muhammad SAW ini, orang Mekah ini ahli syair, jago-jago menyair, tukang syair, buat syair pintar-pintar banget. Syair Arab itu termasuk syair yang paling hebat masa itu. Ya, orang-orang Arab banyak penyair Arab yang dianggap luar biasa. Nah, Al-Quran hadir itu untuk melemahkan, mengalahkan kemahiran orang-orang tukang syair. Maka Nabi Muhammad walaupun ummi, waktu di awal-awal tidak pandai tulis baca, walaupun nanti sesudah zaman berikutnya Nabi nanti belajar tulis baca, ya. Menurut sebagian ulama nanti pada akhirnya Nabi bisa tulis baca. Tapi pada awalnya tidak bisa tulis baca, itu menunjukkan bahwa beliau bukan tukang syair, tidak bisa nulis syair, tidak bisa mengubah syair. Tapi
dihadirkan Allah kepada Nabi sebuah Al-Quran yang daya syairnya, keindahan itu melampaui semua syair-syair. Nah, kenapa itu didatangkan? Salah satunya karena umatnya ahli syair, ahli syair kan. Nah, maka muncullah mukjizat dalam bentuk ya kecenderungan itu tadi mengalahkan syair-syair Arab, yaitu Al-Quran. Jadi memang kehidupan ini dibuat Allah seperti seimbang gitu ya, disesuaikan dengan kehidupan masyarakatnya. Maka mukjizat Nabi para Rasul ini nanti disesuaikan juga dengan kecenderungan masyarakatnya. Gitu. Kalau zaman Nabi Adam, apa mukjizat Nabi Adam? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya karena malaikat menyombongkan diri, nganggap sepele dengan Nabi Adam. Nabi Adam dikasih ilmu, diajari semua nama-nama asma. Nama-nama benda-benda di surga, benda-benda di segala sesuatu, sehingga malaikat merasa, wah ternyata Adam ini tinggi kali ilmunya, nggak bisa kami lampaui. Wah wajarlah Tuhan menciptakan. Nah, malaikat tunduk kan. Nah, malaikat tidak punya ilmu. Adam lebih banyak ilmunya, lebih luas daripada malaikat, karena dia wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajari kepada Adam asma, nama-nama seluruh benda-benda, nama-nama asli benda-benda yang ada di surga. Ya, diberikan banyak ilmu yang malaikat tidak memilikinya. Nah, itu kenapa diberikan Allah begitu ya? Karena malaikat merasa berilmu, merasa taat, merasa lebih patuh. Maka mukjizat Nabi Adam disesuaikan dengan itu tadi yang dihadapinya. Yang dihadapinya apa? Yang dihadapinya para malaikat waktu itu kan, yang pada awalnya mengingkari lah ya, tidak ingin Nabi Adam diciptakan karena Nabi Adam diberikan hawa nafsu dan mereka takut terjadi lagi kerusakan di muka bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti mukjizat para nabi ini ya banyak sekali. Kalau kita lihat mukjizat Nabi Adam ini ya, ini kita kumpul mukjizatnya secara ringkas 25 nabi. Nanti kita akan lengkapi dengan ayat-ayatnya. Nabi Adam ini salah satu mukjizatnya, kelebihannya Allah langsung bertindak dalam penciptaannya. Khalaqtu biyadayya, dalam Al-Quran Allah sebut begitu kan, aku menciptakan Adam dengan tanganku ya. Tapi tanganku itu jangan kita anggap tangan seperti makhluk gitu kan. Ya tanganku itu ya tangan itu kekuasaan Tuhan, dengan kekuasaannya dia ciptakan. Kalau mau dibahasakan sebenarnya Allah itu tidak punya jisim, tidak punya jasad, tidak ada tangannya seperti makhluk. Tapi tangan makhluk itu bisa dijadikan Allah sebagai perantara untuk menciptakan makhluk yang berbentuk gitu. Allah bisa menggerakkan tangan kita untuk menciptakan sesuatu. Gitu kan. Jadi kita ini wadah untuk menunjukkan keberadaan Allah, makhluk itu wadah untuk menunjukkan kuasanya Allah. Jadi seolah-olah Allah itu butuh wadah untuk menunjukkan keberadaan dirinya. Maka kita diciptakan untuk mengenalinya gitu kan. Liya'budun liya'rifun, agar kita kenal dengannya, agar kita menyembah, mengabdi kepadanya. Karena dia punya kekuasaan yang tidak terbatas, tidak terlampaui, sehingga kita tidak bisa menjangkau zatnya secara menyeluruh. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu ya, secara langsung biyadaya, dengan kekuasaannya, dan wajar saja karena Allah langsung menciptakannya. Itu tadi saya sebut ada kudratullah, nggak pakai ayah, nggak pakai ibu. Nah, itu Nabi Adam. Ada nabi dan rasul nggak ada ayah, nggak ada ibunya, Nabi Adam. Ada yang nggak ada ayahnya, Nabi Isa. Ada yang nggak ada ibunya, Hawa. Nah, itu kan untuk kelengkapan hidup, menunjukkan kuasa Allah. Jadi makhluk itu, manusia itu ada yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Adam tanpa ayah, Nabi Isa tanpa ibu, Siti Hawa, kan gitu. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah dia diciptakan secara langsung, tidak mengikuti hukum asbab, hukum sunatullah. Nah, itu disebut dengan kudratullah, kekuasaan Allah. Allah ciptakan langsung. Maka ruhnya pun langsung, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku ciptakan dari ruhku. Fa idza sawaitahu, apabila aku telah menyempurnakan Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan ruhku kepadanya, ruh bahagian dari sifatku, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian, kata Allah kepada para malaikat. Ya. Maka malaikat pun sujud.
Ini salah satu mukjizat Nabi Adam. Maka malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Sujud di situ kata ulama bukan sujud menyembah, tapi sujud menghormati. Sujud memuliakan, bukan untuk menyembah. Kalau sujud menyembah, maka nanti ada polemik tentang iblis. Ada ulama tafsir yang mengatakan, kenapa iblis tidak mau sujud Nabi Adam? Iblis bilang, ya, dalam satu riwayat yang tidak disebutkan dalam Quran, iblis ngomong, ya Tuhanku, aku pokoknya nggak mau sujud kecuali kepadamu. Masa aku sujud sama Nabi Adam? Nah, lalu Allah jawab, sebenarnya kalau aku yang merintah, kau nggak perlu lagi bertanya-tanya kenapa-kenapa gitu. Nah, kalau sudah aku yang merintah, nggak usah tanya kenapa-kenapa, kata Allah gitu. Nah, sebenarnya gitu kan. Karena sujud itu bukan sujud menyembah. Nah, itu nanti terjadi polemik di situ. Yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris ini, beliau alhamdulillah nanti diberikan anak Nabi Sid, dan dia punya kekuatan luar biasa. Gelarnya adalah Asadul Usud, singa segala singa. Dan Nabi Idris ini termasuk Nabi yang di awal yang pintar baca tulis baca. Maka Nabi Idris ini dikenal dengan apa ya? Ada yang mengatakan kalau di Yunani dia disebut dengan Hermes. Hermes itu dewa Hermes, dewa itu yang asal dari kata hermeneutika. Dewa Hermes yang paling pintar menafsirkan kata, mentafsirkan bahasa Tuhan. Nah, mereka menyebutnya dengan Hermes di Yunani ya. Yang memunculkan nanti dengan istilah hermeneutika. Istilah hermeneutika itu diambil dari Nabi Idris. Karena beliau termasuk Nabi yang paling pandai, paling pintar. Baca, menghitung, bahkan beliau bisa memahami ilmu falak, ilmu perbintangan ya. Kalau sekarang disebut dengan ilmu falak. Bukan ilmu nujum perbintangan untuk ngeramal-ramal, tetapi ilmu perbintangan dalam arti hitungan-hitungan itu. Nah, kalau sekarang ilmu falak itu lebih kepada ilmu hisab ya. Tapi bukan ilmu hisab yang model keluar asap itu lain lagi. Ahli hisab katanya kan. Tapi ilmu hisab itu ilmu yang bisa menghitung kapan terbit matahari dan seterusnya ya. Tangkas dalam berkuda, menjahit, mampu buat pakaian. Nah, ini di awal-awal manusia kalau sudah bisa menjahit buat pakaian itu kan berarti kan dah mahir itu kan. Zaman dulu siapa yang ngajari? Nah, itulah bahwa Allah yang memberikan ilmu. Termasuk Nabi Idris ini diberikan keizinan untuk melihat hal-hal yang gaib. Ya, para nabi pada hakikatnya begitu. Karena diberikan keizinan untuk melihat yang gaib. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya tadi Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ini termasuk rasul yang pertama kali diutus Allah untuk mengajarkan kepada manusia. Nabi Nuh ini kemarin kita singgung termasuk Nabi yang sedikit pengikutnya, hanya sekitar 83 orang. Dakwahnya 900 tahun. Dan dakwahnya laila wa nahar, siang malam. Kalau kita dakwahnya kan nggak siang malam, banyak berhentinya. Ya. Tapi beliau dakwahnya siang malam, tapi yang ngikutinya nggak banyak, cuma 83 orang. Itu pun dakwahnya 900 tahun. Usia beliau sekitar 950 tahun. Ya. Dan atas izin Allah, karena umatnya banyak yang ingkar, kufur. Umat-umat dahulu ini kalau membangkang, yaitu terus minta ajab. Udah kalau kau betul-betul kalau kamu betul-betul Nabi, utusan Tuhan, cobalah datangkan ajab ke kami. Sering sekali umat dahulu minta begitu. Langsung minta ajab mereka. Ya. Kami nggak percaya samamu. Kalau kau nggak percaya, kalau kau betul-betul utusan Tuhan, coba datangkan ajab ke kami. Sering sekali umat-umat terdahulu seperti itu minta diajab oleh Allah. Maka nanti pada akhirnya ya begitu umat-umat terdahulu itu diajab. Dan keutamaan Nabi Muhammad ini, umat Nabi kita, beliau bisa menahan diri. Walaupun ada umat yang minta ajab, beliau tetap tidak mau. Bahkan beliau sering mendoakan supaya jangan diajab.
Disitulah keagungan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Bukan berarti Nabi yang lain itu salah, enggak. Maka akhlak itu nanti diteliti oleh ulama, namanya ada akhlak hasanah. Akhlak hasanah itu yang baik dibalas baik. Orang ngasih kita misalnya uang 1 juta, kita kasih 1 juta. Itu namanya akhlak hasanah. Membalas setimpal. Kalau orang ngasih kita 1 juta, kita kasih 1.500.000, itu namanya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, membalas dengan lebih baik. Kalau Nabi kita itu namanya akhlakul azimah, akhlaknya agung. Dilempar orang dengan batu, dibalas dengan makanan, gitu kan? Diludahi orang, dibalas dengan makanan. Jadi dibuat buruk, orang lain buat buruk, Nabi buat baik. Itu azim namanya. Nah, maka di dalam syariat Nabi Musa itu, ya, kalau ditempeleng pipi kiri kita, ya tempeleng pipi kiri. Nah, kalau syariat Nabi Musa ditempeleng orang pipi kiri kita, Nabi Isa, kita kasih sayang, nggak usah dibalas. Kalau Nabi Muhammad ditempeleng orang pipi kiri kita, udah kasih dia oleh-oleh hadiah. Nah, itu. Jadi model syariatnya seperti itu, tingkat keagungan akhlaknya itu. Maka Nabi disebut itu liutammima makarimal akhlak. Jadi kehadiran Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia para Nabi itu. Nah, itulah disebut oleh ulama. Jadi diteliti akhlak itu begitu. Maka Nabi Muhammad, karena beliau membawa akhlakul ajimah, menyempurnakan akhlak, walaupun sebahagian orang meminta ajab, Nabi nggak mau minta ke Tuhan supaya turunkan ajab. Bahkan Allah Nabi meminta supaya mereka diampuni. Seperti beliau dilempar di Taif sampai berlumuran darah, apa kata beliau? Ya Allah, ya. Beliau menangis dan mengatakan, ya Allah, sebenarnya mereka memperlakukan aku begini karena mereka nggak tahu, nggak paham aku ini Rasulmu. Sekiranya mereka paham, pasti mereka tidak akan memperlakukan aku begini. Ampunilah mereka ya Allah. Jadi beliau minta, dan mudah-mudahan nanti, kalaupun mereka tidak beriman, nanti anak cucu mereka Engkau berikan hidayah. Nah, jadi coba bayangkan, kalau dibinasakan Jibril, dibinasakan malaikat dulu masyarakat Taif, diangkat gunung Uhud itu ditimpakan, udah nggak ada lagi orang yang beriman di Taif, kan udah habis semua. Tapi Nabi Muhammad berpikirnya panjang, akhlaknya agung, ya udahlah, biar aja lah. Kalau orang-orang tuanya pun kafir, ya udahlah ya Allah, kalau mereka dapat hidayah, yang penting nanti anak-anaknya kau beri hidayah lah. Nah, akhirnya karena tidak dibunuh, tidak diajak, akhirnya ya anak-anak cucu mereka. Akhirnya model dakwah Nabi SAW. Jadi tingkat kesabaran Nabi itu sangat tinggi sekali kan, maka disebut Sayyidul Anbiya. Beliau tidak mau mendoakan kehancuran bagi umatnya, sehingga turun Al-Quran. Allah mengatakan, wa ma kunna mu'azzabina wa anta fihim wa ma kunna mu'azzabina wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mengajak mereka ya Rasul, selama engkau berada di tengah-tengah umat manusia. Jadi selama Nabi Muhammad ada, nggak akan turun ajab seperti umat dahulu. Seperti Nuh ditenggelamkan nggak turun. Seperti umat Nabi Soleh, ya, dihancurkan dengan ajab-ajab yang pedih. Ada yang dengan topan, ada yang dengan gempa bumi, ada yang dengan gunung ditabrakkan kepada mereka dan lain-lain. Itu tidak terjadi kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, karena keagungan akhlak beliau. Ya, itu kelebihannya. Jadi manusia ini, umat Islam ini tidak diajab Allah selama Nabi Muhammad masih di situ. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itu seperti ya rahmat lah, rahmat yang paling agung, rahmat ajim yang paling agung untuk mencegah turunnya ajab murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud diturunkan, ini umatnya dilanda kekeringan, ya kan? Atas izin Allah beliau bisa selamat, diutus kepada kaum Ad. Nah, ini dibinasakan Allah dengan angin kencang, angin topan. Nabi-nabi sudah dahulu begini, Pak. Kalau durhaka nggak bisa diperingatkan, langsung diajab, gitu kan. Nah, kita syukur umat Nabi Muhammad ini. Ajabnya tidak seperti umat Nabi dulu. Walaupun kemarin ada beberapa yang menakutkan bagi kita kan, seperti tsunami Aceh atau tsunami yang di Padang, itu sebenarnya juga bagian dari sebenarnya menegur kita ya. Ada salah-salah dari umat kita, dan sebenarnya ada hikmah di situ, banyak hikmahnya ya. Setelah tsunami, jadi umat Islam bisa berdamai, tidak lagi saling bunuh-bunuhan seperti meredanya
pembunuhan yang dilakukan jam, itu mungkin itu salah satu hikmahnya ya, walaupun masih banyak lagi. Bukan berarti Allah itu sebenarnya kejam bagi kita. Bagi Allah itu sebenarnya semua yang Dia berikan kepada kita adalah baik. Apabila kita mampu mengambil hikmahnya, tidak ada yang buruk. Itu bagi orang beriman, kecuali bagi orang kafir. Kalau orang kafir, orang ingkar semuanya buruk, dikasihkan nikmat buruk, dikasih ajab apalagi. Tapi bagi orang beriman semuanya menjadi baik. Kulluhum khair. Ya, ada hikmahnya. Layarnya nomor Kemudian 3, Nabi Saleh ini di dalam Al-Quran disebut, ya, beliau bisa memunculkan unta betina kan dari batu, dan unta betina ini nanti mengalirkan susu yang banyak kepada umatnya sebagai ujian. Jangan dibunuh. Tapi mereka bunuh juga kan, menantang Nabi Saleh, akhirnya mereka didatangkan oleh Allah ajab yang sangat pedih. Waktunya Nabi Saleh yang kelima Nabi Ibrahim. Ya, waktunya yang habis Pak ya. Kita ringkas saja. Nabi Ibrahim sebagaimana kita ketahui tidak terbakar api. Nabi Lut ini umatnya dihancurkan dengan gempa bumi angin kencang. Nabi Ismail disembelih tetapi diganti Allah dengan kibas mukjizatnya. Nabi Ishak itu selalu mengikuti Nabi Ibrahim berdakwah. Ilmunya, akhlaknya sangat dalam, akhlaknya sangat bagus. Nabi Yakub ini Nabi Bani Israel. Inilah Nabi orang Bani Israel. Beliau karena orang soleh, nanti turunannya orang-orang soleh, anak Nabi Ibrahim kan. Mana Ibrahim itu anaknya orang soleh, para nabi. Makanya Nabi Ibrahim di barat disebut dengan bapak para nabi. Disebut mereka dengan istilah Abrahamic religion, agama-agama Ibrahim. Karena agama-agama itu banyak yang dibawa anak-anak Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf sebagaimana kita ketahui bendahara Mesir, dan dia sangat tampan sekali. Dia punya mukjizat mimpi, menakwilkan mimpi sehingga dia bisa menyelesaikan masalah kekeringan di Mesir. Nabi Ayub juga memiliki. Tidak nampak Ustaz. Ya, yang ini belum ditulis slide-nya Pak, karena ya, ayat-ayatnya itu. Ini tidak muncul sama ini waktunya. Ya. Iya. Yang ini belum saya masukkan ke slide Pak, ujungnya ini. Ya. Ini masih ke 4 Pak, ini Pak. 4, 5 yang muncul. Ya, yang kelima slide-nya tidak ada. Oh. Belum saya masukkan ke slide, masih di catatan ini, ya, catatan laptop. Nanti Nabi Ayub, kemudian Nabi Shu'aib, ini ditimpakan ajab kepada kaum Madian berupa badai panas, gempa bumi. Nabi Musa paling familiar ya, kita sering didengarkan, membelah laut menjadi 12, tongkatnya jadi ular. Menerima Taurat. Nabi Harun menemani Nabi Musa, dia komunikasinya cerdas, pintar. Karena Nabi Musa agak celet, jadi dibantu Nabi Harun dalam berdakwah. Nabi Zulkifli ini menjadi raja yang adil, bijaksana. Pribadinya sangat dermawan, sangat penyabar. Nabi Daud ini Nabi Raja, ayah Nabi Sulaiman. Nah, beliau inilah nanti yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Ya. Suaranya sangat merdu sekali. Kalau beliau bertasbih, menendangkan tasbih, semua alam ikut bertasbih, mendengarkan, saking merdunya suaranya. Nabi Sulaiman ini Nabi Raja. Ini sebuah pelajaran bagi kita, di mana Nabi Sulaiman ini termasuk Nabi yang paling kaya, yang merajai alam jin maupun alam manusia. Bisa menundukkan angin, ya, mengalirkan kekayaan dari perut bumi, bisa komunikasi dengan hewan, dengan jin, dengan binatang, dan seterusnya. Nabi Ilyas ini nabi yang diselamatkan Allah dari kekeringan yang panjang menimpa kaumnya. Jadi karena menolak ajaran tauhid, mukjizat beliau itu, ternyata umat-umatnya juga yang ingkar ini ditimpa kekeringan ya. Beliau diselamatkan Allah dari kekeringan. 20 Nabi Ilyasa, ini angkat Nabi Ilyas, anak angkatnya. Bisa menghidupkan orang mati. Jadi bukan hanya Nabi Isa saja yang bisa menghidupkan orang mati, Nabi Ilyasa pun bisa. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Ya bayangkan masuk dalam perut ikan paus masih bisa selamat, bisa keluar. Ya, bagaimana caranya? Secara logika kan nggak bisa, nggak mungkin. Makanya dia mukjizat itu kharijul adah, keluar dari hukum asbab. Yang bermain adalah qudratullah. Nah, karena beliau sering bertasbih memuji Allah, Allah selamatkan dari. Kenapa masuk ke ikan? Karena beliau meninggalkan tugas dakwah, jengkel sama umatnya. Lari dia, nggak mau lagi dia berdakwah, akhirnya ditelan ikan paus dia. Nah,
Kemudian Nabi Zakaria, beliau yang mengurus Baitul Maqdis, ya, usianya hampir 100 tahun. Mulai sedikit mengecil ya. Nabi Yahya ini rajin, beliau sangat rajin dan gemar membaca sehingga mampu memutuskan perkara. Jadi seolah-olah beliau ini seperti hakim agung ya. Sangat cerdas, hakim agung. Yang ke-24 Nabi Isa, ini nabi yang bisa menghidupkan orang mati, yang nggak ada ayahnya, ya, bicara waktu bayi bisa bicara. Ini termasuk nabi yang tidak punya korin. Nabi yang tidak punya korin itu Nabi Isa, karena seperti langsung juga, hampir sama dengan Nabi Adam. Ya, beliau langsung Allah yang menciptakannya, meniupkan ruhnya. Kemudian mengembalikan orang buta menjadi melihat, bisa mengetahui isi rumah dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhir Nabi kita Muhammad SAW, banyak sekali mukjizatnya, ada yang mengumpul sampai 1000 lebih, sama yang kecil-kecilnya, dan mukjizat yang paling agung adalah Quran. Saya kira ini aja Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang mukjizat-mukjizat Nabi. Nanti selanjutnya akan saya lengkapi dengan ayat-ayat Qurannya supaya lengkap dia ya, ada dalil-dalilnya. Baru nanti saya share kepada Bapak Ibu. Itu saja, mungkin ada yang bertanya silakan.